Ada kisah yang sangat menggugah dari seorang yang bukan ulama dan rasul. Dirinya membantu 3 rasul Allah yang mencoba menyebarkan ajaran Islam kepada Ashabul Qiyah atau disebut penduduk negeri Antokia. Dirinya adalah seorang rakyat biasa. Karena keyakinannya dalam ajaran yang dibawa oleh 3 orang utusan Allah, dirinya membantu berdakwah hingga dirinya disiksa dengan diinjak perutnya sampai ususnya keluar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Habib An-Nazar yang menjadi kisah inspiratif utama dalam surah Yasin. Sahabatku yang dirahmati Allah, mohon dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat kepada khalayak muslim. Semoga apa yang sahabat lakukan menjadi amalan jariah dan mendapat balasan di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, nama Habib An-Nazar sangat jarang diketahui umat muslim. Meskipun surah Yasin sering dikumandangkan setiap malam Jumat, banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari sosok mulia tersebut sebagai pelajaran dalam menjalani kehidupan. Namanya memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi perjuangannya merupakan kisah inspiratif yang menjadi inti dalam surah Yasin. Beliau datang untuk menerima ajakan 3 orang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada Ashabul Qaryah atau para penduduk negeri Antokia. Mereka bertiga didustakan oleh kaumnya. Lalu datanglah lelaki dari ujung kota, berprofesi sebagai tukang kayu, berpenampilan sederhana, bertubuh pendek, tetapi berhati mulia. Dia menyambut dan membantu dakwah para rasul. Dialah Habib An-Nazar. Dengan semangat berkobar, tanpa rasa takut akan dilukai, Habib mengajak orang-orang untuk menyambut dakwah 3 orang rasul yang tulus ikhlas mendatangi mereka. Kisah inspiratif tentang Habib An-Nazar dan kaumnya tertulis dalam 9 ayat dari ayat 20 sampai 29 surah Yasin yang disebut sebagai jantung Al-Quran, menjadikannya sangat penting untuk dikaji dan ditadabburi oleh khalayak muslim. Menurut Sami bin Abdullah Amgluts, dalam buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, negeri yang dimaksudkan itu adalah Antakya, yaitu sebuah kota yang terletak di Turki, di tepi Laut Tengah. Sami bin Abdullah mengatakan, dirinya pernah mendatangi lokasi tersebut untuk proses penulisan bukunya, dan penduduk Antakya berbicara dalam bahasa Arabia. Di sini kita akan mencoba mengulas inti dan butiran hikmah dalam kisah Habib An-Nazar menjadi 4 intisari hikmah. Hikmah yang pertama, pengabdian sepenuh hati dan setulus hati. Hal ini tertulis dalam ayat 20-24 yang memiliki arti pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Dalam hal ini, jika seseorang mau menghambakan diri kepada Allah, ada beberapa golongan. Di antaranya, golongan yang pertama, merasakan dan menghayati keagungan Allah, maka dia meyakini hanya Allah yang patut disembah. Keyakinan itu menuntunnya untuk menghambakan diri kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, beribadah karena telah merasakan kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya dan ia merasa tergantung kepada nikmat Allah. Yang ketiga, ada juga yang beribadah karena mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan siksaannya. Dan Habib An-Nazar termasuk golongan yang pertama. Dia sendiri berkata bahwa tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyembah Allah, Zat yang telah menciptakanku, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Kalimat ini menggambarkan kesadaran yang timbul dari hati yang disinari dengan cahaya iman. Habib An-Nazar tetap beribadah kepada Allah sekalipun ditimpa kesengsaraan, malapetaka, dan cobaan-cobaan hidup yang lain. Kata-katanya yang tegas itu menunjukkan keinsyafan bahwa seluruh yang ada padanya, jiwa dan raganya, hidup dan matinya, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan salah satu contoh ahli tauhid sejati yang mengabdi sepenuh hati kepada Rabbil Izzati. Keimanan Habib An-Nazar sesuai dengan iman yang dimaksudkan dalam firman Allah yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Hikmah yang kedua, Habib An-Nazar adalah sosok dai sejati. Qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Selain mengajarkan ketauhidan yang begitu kokoh, kemudian menyampaikan hujah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah, Habib An-Nazar menunjukkan suatu sifat yang sangat mulia, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Dalam literatur tafsir disebutkan, setelah kaumnya mendengar pernyataan Habib An-Nazar, mereka merajamnya sampai ia menghembuskan nafas penghabisan. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menambah keterangan, perutnya mereka injak-injak, ususnya sampai keluar, terburai berceceran. Pada detik-detik terakhir kehidupannya itulah, ia masih sempat mengucapkan kata-kata yang berisi harapan. Duhai, alangkah baiknya jika kaumku mengetahui karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Seandainya mereka mengetahui hal ini, niscaya mereka akan beriman juga. Qatadah rahimahullah, mufasir terkemuka dari kalangan tabi'in, berkata tentang Habib An-Nazar, kaumnya merajamnya dengan batu, dan dia tetap berdoa, wahai Rabbku, tunjukilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Sahabatku yang dirahmati Allah, kalimat tersebut sangat luar biasa dari seorang korban yang teraniaya, amat tinggi nilai budinya, begitu luas pintu maafnya, betapa besar cinta kasihnya, alangkah mulia pengorbanannya. Dialah gambaran dai sejati. Meskipun bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, tetapi ia lelaki yang sangat peduli terhadap urusan umat. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyampaikan pandangan Imam Al-Qurtubi yang menuturkan bahwa di dalam ayat ini terkandung sebuah pengajaran yang agung, pengertian tentang keharusan menahan emosi, tetap bersikap santun dan lapang dada terhadap orang-orang yang bodoh dan arogan. Tidakkah Anda lihat bagaimana laki-laki mukmin itu tetap mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang telah menganiaya, menyiksa, dan bahkan membunuh dirinya, padahal mereka adalah orang-orang kafir paganis, penyembah berhala. Habib An-Nazar mengajarkan makna yang sesungguhnya dari firman Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'amur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Habib An-Nazar tidak mau mengambil pusing, tidak menggubris, dan menghiraukan sama sekali kezaliman kaumnya, meskipun dirinya diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Hikmah yang ketiga, keutamaan berjuang fi sabilillah. Maksud dari fi sabilillah adalah berjuang di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas. Hikmah ketiga ini mengajarkan pentingnya menjaga niat dalam berjuang. Dikutip dari ayat 21 tentang keikhlasan 3 orang Rasul yang terbebas dari hasrat duniawi, juga disimpulkan dari ayat 26 dan 27 tentang ketulusan Habib An-Nazar ketika menafsirkan surah Yasin. Tepatnya di bagian kisah ini, Buya Hamka berkata, setelah ruhnya pindah di alam barzah, kedatangannya telah disambut oleh suara-suara malaikat atas perintah Allah dengan mempersilahkannya masuk ke dalam surga. Ayat ini adalah penambah keyakinan dan penebalan iman bagi tiap orang yang berjuang menyerukan kebenaran, melakukan seruan, dan dakwah di jalan Allah. Meskipun dirinya dianiaya sampai mati, namun matinya adalah syahid. Kesakitan maut hanya sebentar saja dirasakan, yang selebihnya adalah nikmat dan rahmat ilahi. Pintu surga dibukakan dan berbagai sambutan kehormatan diberikan dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat, sebuah kisah yang dirahmati Allah. Demikianlah keutamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Meskipun Habib bukan seorang rasul, ulama, atau hartawan yang terpandang, dia sangat semangat berdakwah, mengajak kaumnya untuk menerima al-haq. Dalam hal perjuangan fisabilillah, apapun perannya selama dikerjakan dengan tulus dan ikhlas, tidak mencelakai dan tidak merugikan orang lain, dia bernilai tinggi dan balasannya adalah syurga. Hikmah yang keempat, berpihak kepada al-haq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilihat dari kapan surah Yasin diturunkan,
akan semakin jelas bahwa kisah Habib An-Najjar dan Ashabul Qaryah dimaksudkan untuk penguatan akidah dan penanaman akhlak yang menjadi tema utama surah-surah Makkiyah, terutama saat Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Inilah cara Allah dan Rasul-Nya mendidik dan membentuk kepribadian para sahabat. Disajikannya berbagai kisah inspiratif dari umat terdahulu, serta perjuangan para Rasul dan orang-orang yang membela mereka. Generasi sahabat begitu menghayati kisah-kisah perjuangan, hingga masuk ke dalam bawah sadar mereka bahwa di setiap masa, kebenaran pasti memiliki pendukung yang memperjuangkannya, meskipun jumlahnya tidak sama dengan para pendukung kebatilan yang berjumlah banyak dan mayoritas. Dengan kesadaran tersebut, semangat juang semakin mengkristal, mental siap berkorban kian menggelora. Dalam kisah inspiratif ini juga terdapat peringatan bagi musyrikin Makkah, para penyembah berhala, agar jangan sampai mereka bernasib sama seperti Ashabul Qaryah yang dibinasakan Allah hanya dengan satu pekikan dahsyat, tanpa harus bersusah payah mengirimkan pasukan malaikat. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min zundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Kanat illa sayhatan wahidatan wa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka pun mati. Begitulah kisah hikmah dalam surah Yasin yang sangat menginspirasi kita sebagai seorang muslim. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa pada video bermakna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.